Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan serta memberikan kita nikmat-nikmat yang lainnya sehingga kita bisa berjumpa kembali pada pertemuan kali ini melanjutkan pembahasan kita mengenai pembahasan-pembahasan yang kaitannya dengan tahsin Al-Quran. Insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kita yang sebagaimana disaksikan oleh pemirsa di layar. Kita akan membahas mengenai hukum nun mati dan tanwin yang kedua. Ya, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas bagian yang pertama. Hukum yang pertama pada nun mati dan tanwin yaitu adalah izhar. Maka yang kedua ini insyaallah taala kita akan membahas hukum idgham. Ya, ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullahu taala. Beliau mengatakan wathani idghamun bisittatin atat fi yarmuluna atau fi yarmaluna indahum qad thabatat. Jadi hukum yang kedua itu adalah idgham. Ya, idgham. Apa itu idgham? Idgham itu bimakna al-idkhal. Idgham itu artinya adalah idkhal, persamaan katanya, yaitu artinya adalah memasukkan. Adapun secara istilah sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Jazari dalam kitabnya An-Nashr fi Qiraatil Ashr, beliau rahimahullah ta'ala mengatakan istilah idgham adalah al-lafdhu biharfaini harfan, yaitu mengucapkan dua huruf menjadi satu huruf. Katsani musyaddadan, yaitu apa? Huruf yang kedua seakan bertasydid. Ini menurut definisi dari beliau rahimahullah ta'ala. Jadi apabila ada nun mati bertemu setelahnya huruf, maka langsung dimasukkan huruf yang kedua. Ya, tadi sebenarnya disebutkan biharfaini harfan, seakan-akan dua huruf namun langsung dimasukkan menjadi satu huruf. Ya, kalau kita istilahkan tasydid pada huruf yang kedua, langsung dimasukkan pada huruf yang kedua. Sebagaimana makna tadi al-idkhal, yaitu apa? Memasukkan huruf pertama ke huruf yang kedua. Adapun huruf-hurufnya apa saja dijelaskan oleh Syekh Sulaiman, kalau pemirsa bisa lihat di dalam matan Tuhfatul Atfal. Di situ Syekh Sulaiman rahimahullah taala mengatakan bisittatin atat. Jadi huruf idgham itu secara keseluruhan umumnya semuanya huruf idgham itu ada 6. Bisittatin atat. Ada 6 yang beliau rangkumkan pada kata fi yarmalun atau yarmulun. Kata yarmulun ya, ra, mim, lam, waw, nun. Yarmulun, 6 huruf ini merupakan huruf idgham. Jadi apabila ada nun mati bertemu di antara 6 huruf ini, maka langsung dimasukkan ke huruf ini. Contoh misalkan di antara huruf idgham tadi adalah yarmulun, huruf ya. Ketika ada nun mati ketemu huruf ya, maka dimasukkan ke huruf yang keduanya. Seperti contohnya dalam surat Az-Zalzalah. Famai, langsung dimasukkan huruf kedua. Namun, yang perlu kita perhatikan adalah sifat dari huruf yang pertama masih ada. Yaitu apa? Sifat dengungnya. Ya, sifat dengungnya masih ada dan harus ditahan. Makanya idgham ini ya adalah memasukkan huruf yang nanti ada yang disertai dengan gunnah dan juga ada yang tidak disertai dengan gunnah. Nah, namun secara keumuman seluruhnya huruf idgham ada 6, yaitu yang dibuatkan rumusnya apa? Yarmulun. Nah, dari yarmulun 6 huruf inilah Syekh Sulaiman rahimahullah mengatakan lakinnaha qismani qismun yudghama fi bi gunnah. Ternyata dari 6 huruf ini dibagi menjadi 2 kelompok idgham. Ada yang dia itu fihi bi gunnah, ada yang dia itu disertai dengan gunnah. Yang jumlahnya ada 4. Biyanmu. Nah, dari kata yarmulun tadi yang 6, ada 4 huruf, ya, berarti yang sisa 2 ya. 4 huruf ini masuk yang dia hukumnya idgham bi gunnah. Memasukkan huruf kedua dengan adanya gunnah. Apa saja hurufnya? Disebutkan oleh Syekh Sulaiman biyanmu. Ya, nun, mim, dan waw. Nah, 4 huruf ini ketika kita memasukkannya, maka ditahan terlebih dahulu.
Ya, itu yang pertama. Adapun idgham yang selanjutnya, idgham bila guna, nanti kita akan bahas ya. Kita bahas yang bila guna dulu. Dia hanya dimasukkan tapi tidak ditahan. Ya, tidak ditahannya bila guna karena disebabkan tidak ada guna. Sedangkan guna itu adalah hukum yang kita harus tahan dulu. Ditahan dulu. Nah, kita akan bahas yang pertama yaitu idgham bi gunnah. Sebagaimana perkataan Syekh Sulaiman tadi, fihi bi gunnatin. Ada idgham yang dia itu gunnah, dengan gunnah. Ya, makanya disertai dengan gunnah. Nah, hurufnya ada 4, ya, nun, mim, dan waw. Sehingga ketika kita memasukkan, misalkan contoh, nun mati, ketemu di antara 4 huruf ini, maka kita harus memasukkannya disertai dengan gunnah. Dan gunnah idgham bi gunnah ini kan bi gunnah ya, adalah gunnah yang sempurna. Saya ulangi, di dalam ilmu tajwid, gunnah itu kan ada tingkatannya ya. Ada gunnah yang dia itu sempurna dan ada yang tidak sempurna. Kalau bahasa Arabnya itu gunnah kamilah dan gunnah nakisah. Nah, gunnah kamilah dan gunnah nakisah yang dua ini kan gunnah kamilah adalah gunnah yang sempurna, nakisah yang tidak sempurna. Idgham bi gunnah, hukum idgham bi gunnah ini dia masuk kategori yang kamilah. Gunnah yang memang sempurna. Apa sih efek atau dampak dari gunnah yang sempurna ini? Dampaknya adalah ketika kita memasukkannya itu ditahan dulu dengan lama. Seperti halnya nun dan mim bertasydid. Contoh misalkan tadi kan nun ketemu ya. Faman ya'mal itu kan ditahan dulu tuh. Ditahan, tapi memang menahannya ini kan disertai dengan gunnah. Namun gunanya untuk ya dan waw. Jadi kan idgham bi gunnah ada 4 huruf ya. Ada ya, nun, mim, dan waw. Nah, memasukkan dengan gunanya ya dan waw itu tidak sempurna. Gunanya tidak sempurna. Masih ada tidak langsung masuk ke ya. Nggak mungkin kita baca famayya, tidak. Melainkan itu untuk ya dan waw. Tapi untuk nun dan mim itu langsung sempurna. Makanya nanti pemirsa bisa lihat di dalam mushaf Madinah, nun mati ketemu huruf ya atau waw, ini kan hukumnya idgham bi gunnah. Dalam Al-Quran mushaf Madinah pasti tidak ada tanda tasydidnya di huruf yang kedua. Huruf ya dan waw-nya ya. Mengapa? Nanti saya akan sebutkan. Adapun kalau nun mati bertemu nun dan mim. Nun dan mim kan huruf idgham bi gunnah juga. Pada huruf yang kedua, nun dan mim ini pasti ada tasydidnya. Nah, ini kan berkaitan tentang dhabtil mushaf. Ini membahas mengenai penulisan mushaf Madinah atau penulisan mushaf Al-Quran. Maka di situ ada hikmahnya. Hikmahnya adalah apa? Kalau hukum idgham bi gunnah yang pada huruf keduanya tidak ada tasydid, maka gunanya tidak sempurna. Ya, tidak sempurna, atau bahasa kita diistilahkan dengan dia itu adalah nakis. Ya, nakis artinya tidak langsung ke masukiyah. Makanya tidak ada tasydid. Adapun kalau langsung ada tasydidnya, dia langsung dimasukkan huruf yang kedua. Nah, jadi itu. Ini dari sisi ini ya, dan ini dari sisi dhabtil mushafnya. Adapun dari sisi pengucapannya sama semuanya. Yaitu apa? Jangka atau harokatnya sama. Ya, hanya perbedaannya adalah kalau nun dan mim, nun mati ketemu nun dan mim, maka itu sempurna langsung masuk huruf yang kedua. Contohnya min ni'matin. Maka langsung masuk huruf nun yang kedua karena memang nun yang pertama tidak jelas. Min langsung sempurna. Makanya nun mati kalau ketemu huruf nun, maka nun yang pertama itu tidak ada sukunnya ya, tapi nun yang keduanya pasti ada tasydid. Karena memang sempurna langsung masuk huruf yang kedua. Kalau nun ketemu mim, maka itu langsung masuk ke mimnya tanpa meninggalkan suara nun. Contohnya wa im min ni'matin. Wa im itu langsung ke bukan ke en. Tapi kalau nun ketemu ya, itu di ke ya juga enggak terlalu, tapi masih ada suara guna nun. Famai itu masih di tengah-tengah ya. Adapun kalau nun mati ketemu mim dan nun, itu langsung masuk secara sempurna huruf yang keduanya. Nah, itulah mengapa ada yang bertasydid dan tidak ada yang bertasydid. Itu. Nah, kemudian berikutnya harus difahami oleh kita adalah
bahwasanya dalam memahami idgham bi gunnah ini banyak saudara kita dalam segi al-lafzu, dari segi pengucapan itu kurang sempurna adalah pada pengucapan bi gunnahnya. Disebutkan idgham bi gunnah itu kan memasukkan huruf pertama ke huruf yang kedua disertai dengan gunnah. Tapi faktanya banyak di antara teman-teman kita yang tidak memperhatikan dari suara gunnahnya ini. Contohnya tadi famay ya'mal. Famay ya'mal, saya akan tutup hidung. Misalkan tidak ada getaran hidung, berarti kan nggak ada suara gunnah. Karena gunnah itu di antara tanda-tandanya, misalnya kita mengucapkan gunnah, itu di antara tandanya adalah bergetarnya hidung. Nah, ketika kita baca famay, ini kan nggak ada getaran. Nah, kebanyakan saudara kita baca seperti itu. Itu kurang sempurna. Karena tadi apa? Memasukkannya benar, tapi disertai gunnahnya tidak ada. Ini harus diperhatikan. Maka disertai dengan gunnah, tapi memang nun mati ketemu ya, gunnahnya tidak sempurna. Setengah-setengah. Famai. Kalau sempurna ya famai langsung berhenti. Tapi ini tidak sempurna, setengah-setengah. Nah, itu yang saya perhatikan. Namun kalau nun mati ketemu nun dan mim, maka itu sempurna. Wa im langsung. Nah, itu. Jadi yang harus diperhatikan oleh kita dan pemirsa semua adalah gunanya ini jangan sampai tertinggal, ya. Gunanya jangan sampai tertinggal. Dan hukum idgham bi gunnah ini terjadi pada dua kalimat. Dua kalimat atau dua kata. Contohnya faman. Faman itu kan artinya fa maka man. Man ini kan satu kata ya. Yang artinya adalah siapa. Faman, siapa, barang siapa, ya'mal, yang dia beramal, artinya antara nun dan ya-nya ini tidak nyambung. Jadi syarat kita membaca idgham bi gunnah itu adalah dia tidak terjadi pada satu kata. Kalau pemirsa masih bingung apa itu satu kata, intinya nun sama ya-nya nggak nyambung, terpisah, ya. Itu terjadi yang hukumnya namanya idgham bi gunnah. Sebab nanti ada hukum lain. Sebagaimana Syekh Sulaiman mengatakan illa idza kana bikilmatin fala tudghim. Nah, apabila ada nun mati dan ya pada satu kata, kalau kita masih bingung apa itu satu kata, intinya nun sama ya-nya nyambung. Maka kalau terjadi semacam ini dan kita menemuinya dalam mushaf, maka janganlah kita membacanya dengan idgham. Berarti jangan dimasukkan, melainkan menjelaskan nunnya. Maka ini disebut dengan istilah idhar mutlak. Atau juga bisa disebut dengan idhar wajib. Atau juga bisa disebut dengan idhar syadz. Banyak, ada beberapa nama. Contohnya dunya. Itu dia. Ya, dunia ini umum ya. Dunia ini umum. Kita lihat nun sama ya-nya nyambung tidak? Mungkin kalau kita bahas kalimat agak bingung ya. Barangkali kita masih belum tahu apa itu kalimat dan apa itu kata. Jadi intinya nun sama ya-nya ini bukan pada satu kata. Dia berbeda kata. Seperti contohnya faman ya'mal. Fa itu kan maka, man itu kan satu kata. Yang artinya barang siapa, ya'mal. Berarti kan berbeda dong antara nun dengan ya-nya yang beramal. Nah, apabila nun sama ya-nya ini pada satu kata, ya pada satu kata nyambung secara tulisan, maka dia tidak masuk kategori idgham, melainkan idhar dengan menjelaskan nunnya. Tapi bukan idhar hakiki ya, bukan idhar hakiki. Bukan idhar halqi, mohon maaf, bukan idhar halqi. Kalau idhar halqi memang itu dibaca jelas. Dan itu memang karena bertemu hamzah, ha, ain, ha dan ghain kha. Tapi ini nun ketemu ya. Atau nun ketemu waw, maka disebut dengan idhar mutlak atau idhar wajib yang mungkin kita kenal. Contohnya tadi dunia. Kalau dunia mungkin kita udah paham, tapi khawatirnya kalau kita misalkan Ramadan ya. Semoga kita bisa bertemu dengan Ramadan ya. Amin ya rabbal Insyaallah. alamin, ya Allah. Apabila nun ketemu waw dan ya pada ayat yang lain, contohnya sinwan, Sinwan, qinwan, bunyan, dunia. itu jangan sampai kita baca buyan nantinya. Iya. Mungkin karena kita nggak paham hukumnya. Nah, maka oleh sebab itulah, alhamdulillah kita di sini sama-sama belajar. Jadi apabila ada nun mati ketemu ya atau waw pada satu kata atau dia nyambung tulisannya, maka jangan diidghamkan.
tapi tetap dijelaskan nunnya. Kalau dalam Al-Quran itu ada dunia, sinwan, qinwan, bunyan. Nah itu, ada 4 itu. Khusus ya. Ya, itu 4 ini udah. Cuma bunyan itu kan ada beberapa tempat, nggak hanya satu tempat doang. Ya, sinwan juga sama. Sinwanu wa ghairu sinwani yusqa bima. Nah, jadi intinya itu disebut dengan idhar mutlak. Kemudian pemirsa TV Sunnah dimanapun Anda berada, alhamdulillah idgham bi gunnah kita sudah membahasnya, di mana kita jangan lupa memberikan gunnah, yang dimana gunnah itu keluar dari hidung. Kemudian juga hati-hati bahwa idgham bi gunnah ini terjadi, dan di antara terjadinya idgham bi gunnah syaratnya apa? Harus 2 kata. Adapun jika 1 kata atau nun sama ya nyambung tulisnya, maka ini tidak dihukumi idgham bi gunnah, atau bahasa kita tidak dihukumi idgham, melainkan ini dihukumi izhar mutlak atau izhar wajib. Itu. Kemudian berikutnya, hukum berikutnya yang harus kita perhatikan adalah illa idza kana bi kalimatin fala tudghim ka dunya thumma sinwanin tala wa tsani idghamun bi ghairi gunnah. Dan berikutnya adalah ada idgham bi ghairi gunnah. Kalau bahasa kitanya sering kita dengar adalah idgham bila gunnah. Artinya adalah nun mati bertemu dengan huruf di mana kita itu langsung memasukkannya secara sempurna pada huruf yang kedua tanpa ada jejak dari huruf yang pertama. Dan ini disebut dengan idgham tam. Ya, atau apa namanya, memasukkan secara sempurna. Adapun famay ya'mal itu tidak tam karena masih ada suara dengungan nunnya. Nah, contohnya idgham bila gunnah itu kan tadi disebutkan, ya, wathani idghamin bi ghairi gunnah fil lami war-ra thumma karriranna, yaitu apa? Lam dan ra. Nah, jadi apabila ada nun mati bertemu contohnya huruf ra misalkan ya, maka nunnya jangan dibaca. Seakan-akan kalau kita anggap ya hilanglah. Ya, adanya dia tapi tidak diakui. Ya, jadi tidak dianggap dia. Ya, tidak dianggap gitu, kasihan juga ya. Tapi bagaimana lagi? Jadi dia tidak dianggap, tidak dibaca. Ya, langsung dimasukkan huruf berikutnya. Contohnya, jangan jauh-jauh di juz 30 ya. Disebutkan ar-ra'ahus tauna. Ar-ra'a itu kan hamzah, kemudian nun mati, kemudian ra. Nah, untuk idgham bila gunnah ya, untuk idgham bila gunnah ini karena dia idghamnya tam, memasukkan huruf keduanya secara sempurna, maka sudah pasti di dalam mushaf Madinah huruf yang keduanya ini pasti ada tasydidnya. Itu, ada tasydidnya karena memasukkannya secara sempurna. Tapi ingat, dia tidak ditahan dengan gunnah. Jadi cukup masuk secara sempurna langsung hilang. Contohnya ar-ra'a, ar-ra'a. Ya, jadi nun mati ketemu ra itu disebut dengan idgham bila gunnah. Dan idgham bila gunnah ini dalam membacanya secara tam, sempurna. Langsung huruf yang keduanya tanpa membaca di huruf pertamanya. Harusnya kalau ada kan an-ra'a, an-ra'a. Tapi ini tidak. Ini langsung sempurna, langsung masuk huruf yang kedua sehingga membaca ar. Karena nunnya tadi tidak dianggap. Walaupun ada tulisan tapi tidak dibaca. Nah itu, makanya tandanya nanti huruf keduanya ada tasydid. Itu huruf ra dan juga huruf lam. Itu yang harus kita perhatikan mengenai idgham bila gunnah. Kemudian berikutnya mengenai idgham ini di dalam mushaf Madinah ya. Di dalam mushaf Madinah untuk idgham bi gunnah maupun idgham bila gunnah itu pasti di huruf nunnya enggak ada tanda sukunnya. Mushaf Madinah ya, itu enggak ada tanda sukunnya. Biasanya kan kalau kita nulis famay ya'mal, berarti nunnya mati otomatis ada tanda sukunnya kan gitu kan? Yeah. Tapi dalam mushaf Madinah tidak ada. Ya. Kemudian untuk tanwinnya, untuk fathaten dan kasrohten, kalau idhar itu kan sejajar. Yeah. Fathatennya, kasrohtennya itu sejajar. Tapi untuk idgham bi gunnah maupun idgham bila gunnah itu tidak sejajar. Atasnya mungkin seperti ini, bawahnya gini. Jadi nggak sejajar. Okay.
Itu tandanya. Adapun untuk untuk dhammah ya, dia itu kan ada yang 69 ya, hukumnya kan ada yang 69. Kalau ini 99 dia dhammahnya. Nah, itu yang kita pahami bersama. Terkadang kita kan bingung ya, hukum idgham itu kayak gimana? Kadang kalau ada mushaf Al-Qur'an yang sudah ada tajwidnya kan enak. Cuma kalau kita nggak pakai mushaf yang bertajwid, ya tandanya itu aja dilihatnya. Kalau dengan harokat fathaten kasrotennya dilihat, kalau nggak sejajar itu pasti idgham. Kalau dhammatennya 99 itu pasti idgham, gitu saja. Jadi nggak perlu juga gitu kan. Ini barangkali sebagai solusi juga bagi pemirsa yang mungkin pengen jalur yang simple. Ya nggak perlu nyari-nyari. Ya pengen simple lagi yang ada tajwidnya, itu lebih simple lagi, kan langsung ketemu dengan warna. Itu yang tanwin tidak sejajar itu maksudnya agak renggang gitu ya? Bukan agak renggang. Kan kalau sejajar kan lurus nih, misalkan nih. Berarti kan sejajar lurus nih. Kalau itu kan idhar. Kalau idgham seperti ini, tapi ini yang nggak nyampe seperti di atas. Sama gitu. Betul, ya, nggak sama. Itu maksudnya. Nanti kalau bisa garis lurus tuh nggak. Betul. Kalau kita luruskan itu nggak sama. Nggak sama. Betul sekali. Nanti bisa dilihat di dalam mushaf Madinah ya. Saya katakan mushaf Madinah karena di mushaf yang lain berbeda-beda. Nah, itu harus diperhatikan oleh semuanya. Nah, kemudian yang harus kita perhatikan adalah di antara kesalahan-kesalahan yang sering terjadi ketika membaca idgham bi gunnah, yang pertama tadi adalah tidak mengalirkannya dengan gunnah. Bagaimana tadi saya katakan, banyak soal kita membacanya famai, tidak ada gunanya. Harusnya kan famai, itu kan setengah-setengah. Apa tanda setengah-setengahnya? Tanda setengah-setengahnya itu dia masih bisa ngalir. Tapi kalau sempurna itu salah juga. Ya, dia tidak sempurna. Famai, kalau sempurna famai ki ya'mal, itu sempurna. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika membaca idgham bi gunnah ini tergesa-gesa. Tidak ditahan terlebih dahulu. Tadi saya katakan idgham bi gunnah dia masuk kategori gunnah yang sangat sempurna. Dan bahkan kadar bacaannya sebagaimana nun dan mim bertasydid. Maka ditahan dulu, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ditahan. Maka merupakan kesalahan kalau kita langsung faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Nah, itu salah. Karena tidak ditahan terlebih dahulu. Ya, karena dia itu harus ditahan. Itu harus kita perhatikan bersama. Kemudian kesalahan yang sering terjadi ini isba. Isba ini kayak baca panjang. Famai, kayak ada alif. Famai, harusnya kan langsung. Famai, harusnya seperti itu. Jangan famai. Nah, ini yang sering terjadi ya. Ini harus diperhatikan oleh kita semuanya. Kemudian kesalahan yang terjadi idgham bila gunnah ditahan. Ditahan terlalu lama. Contohnya misalkan idgham bila gunnah itu contohnya fitnatul lahum. Maka jangan ditahan lama. Cukup masuk sudah. Fitnatul lahum sudah. Ar-ra'a, jangan fitnatul lahum, jangan ditahan. Karena idgham bila gunnah itu memasukkan tanpa gunnah. Kenapa bi gunnah itu ditahan lama? Karena gunanya tadi. Adapun kalau nggak ada gunanya ya nggak perlu ditahan. Itu. Maka ini yang sering terjadi kesalahan dalam membaca huruf lam. Idgham bila gunnah ya. Jangan terlalu lama dalam memasukkannya. Itu saja yang saya perhatikan semua. Semoga bermanfaat bagi pemirsa TV Sunnah dimanapun Anda berada. Barakallahu fikum. Kini kita akan masuk pada sesi yang kedua. Kami mengajak Anda untuk memperdengarkan bacaan Quran Anda. Silakan Anda bisa membaca surat Al-Zalzalah ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha ya. Jangan dikoreksi Ustaz kalau Ustaz. Silakan Anda bisa perdengarkan melalui voice note ya, dikirimkan melalui WhatsApp di 0852 10 943 943 atau via telepon Anda bisa hubungi kami di 0231 488 281. Sementara itu kita dan insya Allah nanti bacaan Quran Anda akan kami putarkan dan akan dikoreksi oleh Ustadz Fauzi ya setelah Anda mengirimkan bacaan Qurannya tentunya ya. Dan kita langsung saja untuk mengikuti pembahasan hukum-hukum tajwid yang terdapat di surat Al-Bayyinah.
Ustadz Fauzi akan mengajak kita untuk memperhatikan atau mengetahui hukum-hukum tajwid yang terdapat di ayat yang ke-8 dari Quran surat Al-Bayyinah. Tafadhol Ustadz. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Pemirsa TV Sunnah dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada sesi kali ini kita akan melanjutkan tahsin kita, di mana kita sudah sampai pada pertemuan sebelumnya ayat yang ke-7 di dalam surah Al-Bayyinah. Maka insyaallah kita akan bahas ayat yang terakhir di surah tersebut, yaitu ayat yang ke-8. Perhatikan di situ, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyiya rabbah. Perhatikan TV Sunnah dimanapun Anda berada, ayat yang ke-8 jaza'u. Di situ ada mat wajib. Mat wajib itu adalah apabila ada mat, ya, mat tabi'i atau mat asli yang dia bertemu setelahnya hamzah pada satu kata. Jaza itu artinya balasan. Nah, balasan artinya dia satu kata. Sehingga antara mat dengan hamzah ini pada satu kata, dan ini harus dibaca lebih dari 2 harokat. Bisa 3, 4 hingga 5 harokat. Maka diperhatikan dari kadar panjangnya. Jangan sampai kita menguranginya, seakan-akan membaca mat asli yang 2 harokat. Jadi dibaca, kita ambil yang umum, ya. Kita ambil yang 4 harokat. Jazaohum. Nah, dibaca panjang, tidak menguranginya. Jazaohum, tidak. Ini salah. Jadi harus dibaca lebih dari 2 harokat. Bisa 3, bisa 4, bisa 5. Jadi para ulama sepakat dalam membaca mat wajib lebih dari 2 harokat. Adapun batas berapanya itu diperselisihkan. Ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 4, dan ada yang mengatakan 5. Itu. Kemudian berikutnya ada hukum lagi uhum'i. Di situ ada mim mati bertemu huruf ain. Maka kondisi seperti ini merupakan hukum yang namanya idhar syafawi. Apa itu idhar syafawi? Apabila ada mim mati bertemu selain mim dan ba. Nah, di sini mim ketemu ain, maka ini disebut dengan idhar syafawi. Sebab mim mati ketemu ba namanya ikhfa syafawi. Mim mati bertemu dengan mim namanya idgham mimi kalau kita di Indonesia. Kalau dalam ilmu tajwid namanya idgham shaghir. Nah, otomatis mim mati ketemu selain mim dan ba, maka itu namanya idhar syafawi. Maka dalam membacanya, kalau ikhfa syafawi dan idgham shaghir, idgham mimi itu sama, ditahan, karena guna yang sempurna. Adapun kalau idhar syafawi, dia tidak sempurna. Jadi cukup dialirkan dari sifat tawasud mim. Mim itu punya sifat namanya tawasud. Jadi dialirkan sejenak saja. Jazaohum uhum. Jadi kiranya bibir atas dan bawah sudah bersentuh, bertemu, dialirkan sejenak, baru langsung diputus. Jazaohum karena sebab yang menjadi problem adalah membacanya terputus. Contoh, jazaohum. Nah, jangan diputus seperti itu. Suara tetap mengalir, ya, dan huruf pun juga mengalir. Jadi itu yang harus diperhatikan. Berikutnya, ainda. Di situ ada ikhfa. Nah, ikhfa ini dia masuk kategori gunna yang sempurna. Gunna yang sempurna harus ditahan dengan lama. Jadi harus ditahan dulu dengan lama. Jazaohum 'inda rabbihim. Nah, 'inda rabbihim.
Jangan terlalu cepat. Jazaa'uhum 'inda rabbihim, tidak, ditahan lagi. Ya, untuk membedakan ya yang izhar dengan yang ikhfa. Kemudian berikutnya jannatu. Di situ ada nun bertasydid. Dan nun bertasydid ini kalau kita bahasakan merupakan tingkatan guna yang paling kuat. Tingkatan yang paling kita harus perhatikan. Karena sebagaimana nasihat para ulama qiraat, mereka mengatakan kalau kita ingin bagus bacaan Quran kita sesuai dengan tajwid, kita harus itmamul gunnah. Harus menyempurnakan gunnahnya. Harus jelas gunnahnya. Nah, itu kelihatan itu. Kalau baca gunnahnya dia terjaga, maka ini sudah bagus bacaannya. Bila tidak, maka harus disempurnakan lagi. Jadi ditahan dulu. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin. Nah, jannatu ditahan. Jannatu ditahan ya. Dan di situ naknya 2 harokat. Jangan dibaca lebih. Ya, kalau di mushaf Madinah memang tidak ada alifnya, melainkan dengan fathah fathah yang berdiri ya. Itu tanda 2 harokat. Jadi 2 harokat saja. Jannatu. Jangan jannatu. Jangan terlalu panjang-panjang. Kemudian berikutnya jannatu adnin. Ada qalqalah tudal. Nah, ini kan qalqalah yang menyambung seperti ini namanya qalqalah surah. Karena posisinya dia masih lanjut ayatnya atau bacaannya. Yang sering terjadi adalah memantulkannya ini enggak rileks. Memantulkan ini berat. Contohnya, jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu adnin. Jangan. Jadi memantulkannya itu suara pun jangan terputus. Contohnya, jannatu adnin. Jangan adnin. Jangan sampai terputus. Ya. Sama seperti contohnya kalau saya istilahkan contohnya di Al-Ikhlas misalkan lam yalid wa lam yulad, maka di antara kesalahannya kita seakan-akan berhenti. Contohnya lam yalid wa lam yulad, jangan dipantulkan langsung lam yalid wa. Jadi pantulan dal ke wa-nya itu jangan sampai terputus suaranya. Jangan lam yalid wa lam, tidak. Lam yalid wa, diringankan qalqalahnya. Jadi seperti itu. Kemudian itu ada ikhfa lagi, banyak ikhfa ya di soal Bayyinah ayat 8 ini. Adnita. Itu ada tajrimita. Ikhfa lagi. Jadi hati-hati situ. Kemudian tahtihal itu adalah mati. Di situ al-qamariyah dan lamnya harus dibaca jelas dengan aliran yang sedang. Begitupun anhar. Contohnya seperti ini. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar. Jadi antara tahtihal anhar, tahtihal, ketika kita nahan hal itu ujung lidah itu nempel ke atas. Ditempel untuk mengalirkan terlebih dahulu tahtihal anhar. Nah, jadi kalau anhar kalau kita berhenti maka itu hukumnya mada arid li sukun. Karena hakikatnya ha, alif dan ro. Ya, jadi harus dibaca lebih dari dua harakat. Dan har di situ ro-nya dibaca tebal ya. Jangan kita baca seperti ini. Tahtihal anhar. Kalau har itu tipis, harus tebal. Kenapa tebal? Kalau ro-nya ini posisi huruf yang ketiga, ro kan mati. Sebelumnya ada nun mati, sebelumnya ada hamzah. Hamzah harokatnya apa? Fathah. Fathah itulah yang menyebabkan ro-nya dibaca menjadi tebal. Ya, jadi dibaca tebal. Anhar. Bukan anhar, bukan. Oke. Ya, bedakan itu. Kemudian berikutnya khalidina fiha abada.
Kho-nya tebal dan dibaca 2 harakat. Fiha. Nah, ha di situ kan mad jaiz. Fiha abada. Fiha itu kan kata yang berbeda dengan abada. Ya, kenapa mad jaiz? Karena ada mad asli yang bertemu hamzah tapi enggak satu kata. Kalau satu kata namanya mad wajib. Kalau bukan satu kata namanya mad jaiz. Nah, mad jaiz ini dia dibaca 2 harokat lebih, tapi boleh 2 harokat juga nggak apa-apa. Jadi kalau nggak kuat boleh 2. Khalidina fiha abada. Tidak masalah. Cuman tadi kalau kita harus membaca 2, maka mad jaiznya harus 2 semua. Jangan yang satu 2, yang satunya 4 harokat. Nah, ini nggak boleh mencampur adukan, ya. Kemudian berikutnya, radhiyallahu anhum wa radu'an. Fokus pada kata an. Di situ nunnya harus ngalir dulu ya. An. Jadi jangan langsung an. Tidak. An. Itu suara aliran an. Haknya itu cuman hamsnya, nunnya alirannya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Ya, ditahan nunnya karena sifat tawasud, mengalir tapi nggak lama. Wa radu'an. Seperti itu. Jadi jangan wa radu'an. Jangan. Nunnya harus dialir sebentar. Wa radu'an. Seperti itu. Kemudian berikutnya, dzalika liman khasyiya rabbah. Di situ ada idhar. Nun mati ketemu kha, nunnya dialirkan. Dzalika liman khasyiya rabbah. Nah, itu yang diperhatikan oleh semuanya dalam surah Al-Bayyinah. Mungkin ini saja. Barakallahu fiik. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullahu khairan atas pembahasan hukum-hukum tajwid yang terdapat di surat Al-Bayyinah di ayat yang terakhir ya, atau di ayat yang ke-8 ya. Masya Allah, sangat beragam tadi ya, beberapa hukum-hukum tajwid yang kita ketahui bersama. Dan kini kita akan putarkan beberapa bacaan Al-Quran yang sudah dikirimkan oleh teman-teman pendengar semuanya ya, yang sudah mengirimkan melalui WhatsApp membaca Quran surat Al-Zalzalah ya. Surat Al-Zalzalah ini ada beberapa ya saja sesuai dengan tadi materi disampaikan ya. Ya. Idgham biguna dan bilaguna. Betul. Kita akan coba putarkan ya berikut ini pesan suara atau bacaan Quran dari teman-teman pendengar yang sudah mengirimkan melalui voice note ya di 0852 10 943 943. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Ya. Perlu diputar lagi Ustaz atau Sudah cukup ya? insyaallah. Ya, alhamdulillah, masyaallah, barakallahu fih. Bagus, masyaallah. Namun ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Pertama adalah ketika membaca shinnya itu ditahan. A'udzu billahi minasyaiton. Minasyaiton. Kemudian sama jimnya. Jimnya itu tadi apa ya? Sepertinya terlalu kuat, akhirnya hames. Jim itu kan huruf yang dia sifatnya jahar. Artinya nggak ada hembusan udara yang keluar. Jadi jangan asyaitonir rajim. Shim, jangan. Yang betul ar-rajim, jim, nggak ada hamas. Itu. Kemudian tadi ingat
Ada sebuah perkataan dari Al-Imam Musakhawi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan lil harfi mizanun fala taku taghiyan fihi wala taku mukhsiral mizani. Huruf itu ada kadarnya yang kita nggak bisa melebihi atau bahkan mengurangi. Nah, dalam membaca Al-Quran ada istilah mudahnya kita di Indonesia adalah tempo. Tempo dari huruf satu ke huruf kedua itu jangan terlalu cepat. Tadi contohnya wa akhrajatil, wa akhrajatil, wa akhrajatil. Jangan terlalu cepat. Yang betul wa akhrajatil. Karena kalau terlalu cepat temponya, apa dampaknya? Hurufnya tidak terdengar jelas. Tadi wawnya wa akhrajatil, wa akhrajatil. Nah, harusnya wa akhrajatil. Wa-nya tetap jelas. Kemudian berikutnya tadi ashtata. Shinnya kurang ngalir, ya, kurang ngalir, tersebarnya udara. Karena shin ini punya sifat namanya tafasyi. Tafasyi bermakna intisyaru saut 'inda nurki bil harfi shin, yaitu ketika shin diucapkan maka udara itu tersebar dalam mulut sehingga dibaca yauma idzi yasdurun nasu ashtatal. Jadi shinnya kuat, jelas, ya, hati-hati di situ. Itu saja yang harus diperhatikan. Barakallahu fihi. Baik, terima kasih Ustaz atas koreksinya. Ya, demikian tadi untuk Abu Fatih ya yang berada di Cirebon ya. Kita akan putarkan lagi kali ini dari Ummu Azam di Surakarta ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Silakan Ustaz. Naam. Masya Allah, barakallahu fiha. Bacanya bagus, namun ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah tadi itu di ta'awudz ya. Di ta'awudz itu shinnya sudah bagus, cuman sepertinya ini untuk masalah bibirnya jangan minash, jangan dimajukan, tapi minash jangan sampai maju, karena antara minash dengan minash berbeda. Ya, walaupun memang kesalahan ini tidak fatal, tapi menurut kaidah tajwidnya itu tidak ada hubungannya dengan bibir. Jadi cukup dengan tengah lidah dinaikkan minash, sehingga nggak monyong bibirnya. Sebab kalau monyong akan berbeda, minash berbeda. Nah, itu yang harus diperhatikan. Kemudian berikutnya tadi di idzazul, idza. Nah, itu kan idza itu kan adalah mat tabi'i atau mat asli. Di mana mat tabi'i ini mat yang dia dibaca 2 harokat saja. Jadi jangan dibaca lebih, jangan idzazul, jangan. Cukup 2 saja, idzazul. Nah, seperti itu. Jadi hati-hati di panjang pendek. Kemudian ini yang terakhir ini fokus di huruf ini kan, yang kita fokus di huruf yang di surat ini ya. Ada huruf kha mati, ada huruf tha mati. Nah, Masya Allah tadi bacanya sudah bagus, hanya saja kurangnya di aliran saja. Masya Allah sudah bagus ya, hanya kurang di aliran. Nah, kalau ini kita alirkan, kalau dialirkan lagi ya oleh ibunya, ini Masya Allah akan jauh lebih bagus lagi. Nah, contohnya tadi wa akhrajatil dan athqalaha, tha dan kha.
dua huruf yang keduanya memiliki sifat namanya rikhawah atau rokhawah, di mana sifat ini adalah sifat yang harus dialirkan hurufnya. Maka dialirkan wa akhrajatil, tebalnya sudah dapat tadi. Tebalnya sudah dapat, hanya saja di alirannya. Nah, kalau aliran itu jelas, Masya Allah, jauh lebih bagus lagi. Jadi kha tadi yang sukun dan tha. Athqalaha, jangan athqalaha, tahan lagi. Athqalaha. Nah, itu yang harus diperhatikan. Barakallahu fiha. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan atas koreksinya. Demikian tadi untuk Ummu Fatih ya, yang berada di Surakarta. Terima kasih atas interaktifnya ya untuk pertemuan malam hari ini. Dan pemirsa serta pendengar radio kita FM, nampaknya waktu juga ya yang membatasi perjumpaan kita. Nampaknya harus kita cukupkan terlebih dahulu untuk perjumpaan kita di malam hari ini. Ustadz Fauzi, jazakallah khairan. Wafik. Barakallahu fikum Ustadz atas Allah yubarik fi. ilmu yang telah disampaikan, Masya Allah. Kita pertemuan berikutnya masih di pembahasan nun sukun dan tanwin. Betul, ya. masih panjang. Masih panjang ya. Habis idgham, belum lagi ada ikfa ya. Betul, iklab. Ada iklab ya. Dan juga lain-lainnya ya. Iya. Masya Allah. Semoga Ustadz selalu diberikan kesehatan ya, sehingga Amin, amin. pertemuan-pertemuan berikutnya kita bisa kembali mengambil faedah ilmu ya. Baik pemirsa TV Sunnah dan pendengar radio kita FM, kami juga ucapkan terima kasih ya, jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Hafid dan juga Ustadz Fauzi Abu Fasya mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda semuanya. Kita tutup perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian, wallah bis.